Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, kita telah mendengar tadi Injil Lukas, bagaimana dalam Injil Lukas Yesus memanggil Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita tadi melihat bagaimana cara Yesus mau mengajak Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia, mempunyai proses. Yang pertama dari prosesnya kita lihat Yesus diperhatikannya ketika Simon sedang pulang dari menangkap ikan dan melihat perahu mereka kosong dan tidak mendapat apa-apa. Lalu Yesus datang kepada Simon dan mengatakan kepada Simon, dan dia menaiki perahu Simon dan berkata kepada Simon, bertolak, menyuruh Simon agar menolak perahu itu semakin ke tengah dan jauh dari keramaian. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana Yesus mau mengajak Simon? Dia mempunyai proses. Dan yang pertama, dia mengajar dahulu, memperhatikan, dan sesudah itu memberi pelajaran. Dan yang ketiga, dia menyuruh Simon bertolak lebih ke tengah. Mengapa Yesus menyuruh bertolak lebih ke tengah? Karena di tengah, semakin ke tengah semakin banyak gelombang, semakin banyak ombak. Jadi ini maksud Yesus adalah bahwa untuk menjadi pengikut Kristus
adalah kita selalu akan menghadapi banyak rintangan. Semakin kita semakin serius mau lebih jauh lagi mengikuti Yesus, pasti akan semakin banyak rintangan yang akan kita hadapi. Dan setelah tadi Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya, dan Simon menjawab, "Tuhan, sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tetapi kami tidak mendapatkan hasil. Tetapi jika Engkau yang menyuruh, baiklah akan kami tebarkan jala itu." Karena Simon percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus, dia menebarkan jalanya walaupun sudah berapa kali dia menebarkan jala itu tidak mendapatkan hasil. Dan ketika mereka mendapatkan hasil yang banyak, sehingga perahu Simon tidak muat, dan Simon memanggil saudaranya Yakobus dan Yohanes, dan sehingga kedua perahu itu menjadi penuh. Dan melihat itu, Simon tersungkur di hadapan Yesus, dan Simon menyatakan, "Pergilah daripadaku Tuhan, karena aku adalah orang yang berdosa." Saudara-saudariku yang dikasih Kristus, rahmat panggilan diberikan oleh Allah kepada Simon. Simon menerima dengan pertobatan, dengan mengaku bahwa Simon adalah dia orang yang berdosa. Dengan pengakuan Simon orang berdosa, Yesus tidak meninggalkan Simon, tetapi Yesus tetap mengajak Simon untuk menjadi muridnya. Saudara-saudariku yang dikasih Kristus, terkadang sering kita menerima rahmat panggilan itu, tetapi bagaimana cara kita menanggapi rahmat panggilan itu? Apakah kita menerima rahmat itu dengan sungguh-sungguh dan mau bertobat seperti Simon? Ketika kita melihat, ketika orang tua menyuruh anaknya agar menjadi imam, masuk sekolah biarawan dan biarawati, tetapi seorang tua itu tidak membekali anak-anaknya. Kalau kita lihat begitu banyak yang masuk seminari, ratusan orang, dan akhirnya yang menjadi imam sering kita paling banyak 5, 6 dari sekian banyak yang masuk seminari. Jadi ini menandakan bahwa untuk panggilan menjadi seorang imam bagi keluarga sangat penting. Bagaimana cara keluarga untuk terlebih dahulu seperti yang dilakukan Yesus kepada Simon, terlebih dahulu memperhatikan anak-anaknya, apa kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, tunjukkan iman Katolik itu kepada anak-anaknya. Bawa ke gereja, ajari berdoa, masukkan dia di dalam misdina, putra-putri altar. Ini kita tidak mengajak anak kita untuk menggereja. Bagaimana mau tumbuh ketika anak kita kepingin menjadi imam? Saya mau masuk seminari Pak, kita masukkan, tetapi tanpa kita membekali. Seperti Yesus disuruh bertolak ke tengah, bahwa mau menandakan bahwa menjadi masuk imam itu, menjadi imam itu dan masuk biara itu perlu pengorbanan, banyak rintangannya. Jadi saudara-saudariku yang dikasih Kristus, semoga dengan renungan dari Injil Lukas yang kita dengar pada sore hari ini membuat kita dan kita orang tua semakin berani untuk memenuhi panggilan dan membujuk anak-anak kita menjadi seorang imam, biarawan dan biarawati. Amin.